Nih contohnya kayak Barat. Wow, ini kayaknya Mia bisa keluar lagi nih dari Navi. Mia Navi, Mia Zeon. Versus Pak itu? Gak ada masalah. Di belakang aja sama Novaria kan, tempel bareng Belerik. Karena nanti dia bakal ngejob buat Cloud-nya. Bisa sih, late game insurance juga ya. Zeon udah senyum-senyum nih, apa nih? Langsung gak sih? Apa nih? Kalau opsi strong lane juga masih ada kan sebenarnya? Masih ada Brody, ya kan? Brody juga kuat buat lawan Pakito kan? Atau main Moskov? Pencet Ji, Brody-nya Ji, kasih tau Ji. Enggak, gue nggak Brody. Apa? Ngomong. Clean Granger. Oh, clean. Clean juga make sense. Ada Sky Pierce, Clean Granger. clean Granger. Kayak kasihan Hirara gak sih kalau ambil Golden Sky Pierce dah kan? Oh, Dia Moskov. pakai asuransi late game karena udah ada Nova. Jelas banget mereka bisa nahan. Ya mereka tinggal cari nih penggendong di late game siapa. Waduh, glue-nya di ban lagi ya. Ini good option banget dari Why Not untuk menutup glue-nya Leoni juga karena Carmilla. di game ini sangat-sangat baik sekali. Carmilla. Marcelnya di ban, glue-nya di ban. Di sini masih ada. Carmilla ada. Apalagi selain itu? Saya mau Kalau support susah ya. Support chip. Chip? Enggak. Saya mau Damage-nya minim. Gatot kaca gimana? Gatot kaca Hylos paling option bagus Gue gak sih? pengen glue tapi glue-nya di bandnya gimana Iya, ya? Gatot kaca nggak sih? Boleh. Nah, Gatot boleh. kaca. Gatot kaca ya. Who said there are no Terus Option terakhir tapi balik ternyata larinya ke chip. Clearly invented Ya. one. Yang Mereka tidak terduga. cari untuk backline ya. Bisa pindah, bisa langsung datang juga. Agak beda nih, ada jawaban buat Novarianya soalnya. Oke, referensi terakhir dari chip play ada di Geek Fam berarti. Ya, Ada di Audi Z dan itu bagus sekali loh. bagus. Chipnya dia bagus sekali. Asal nemu angle yang tepat. Ya. Dengan catatan berarti harus unggul nih di early game. Nah, sekarang tinggal lihat dari Liquid. Mereka bisa nggak maksimalin nih. Kalau chipnya nggak bisa kerja di awal, setidaknya di late game, dia bisa dapetin angle yang bagus. Nah itu dia tuh, harus benar-benar kerja banget di early game. Kerja keras buat menangin map vision. Terutama di setup turtle nih, jangan lupa Hirara Belerik. Dia strong banget di turtle-nya. Gila, table gue kalah nih orang saham mah. Lo lihat tuh gerak-gerak terus data. Real time dong, Iya, tenang aja. Real time. Gila emang MPL Indonesia. Gokil ya datanya. Makin meroket bosku. Tapi ingat, kita akan berada di match point untuk tim Navi. Sebelumnya, tim Liquid yang sudah memegang early game tapi ternyata dicuri oleh Navi. Mampukah mereka kembali mendapatkan game mereka atau bahkan Navi akan mendapatkan 2-0 tanpa balas? WPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of doubt. Lanjutkah mimpi buruk dari Hirara Ando Ryu atau selesai di sini? Karena 3 kali gunakan Hirara 33% ya. Aman. Kalah 2 menang 1 berarti. Aman, win rate-nya 20% dari 20 game. Nah. Iya. Jadi angka tidak menentukan gameplay. Saya 100% dari 0 match. Nice. Nice banget. Tapi kalau ngomongin emblem sedikit ya, ini kita ngomongin soal thrill pemilihannya. Untuk Andoryu dia juga bawain ke arah killing spree. Berarti ya ngomongin team fight, clutch-nya udah pasti efeknya besar sekali. Dan pull yourself together untuk Eudora, Drichel ya seperti biasa, play offensif. Ada momen, flicker aja langsung. Oke, di bawah. Purify retreat. Ini satu informasi yang lumayan banget nih. Tapi kalau ngelihat dari turtle pertama memang ya Cloud juga belum tentu join kan. Belum. Tapi Moskov begini sih agak sabar ya. Karena lawannya Chip tiba-tiba bisa tiba-tiba gitu loh Lim. Kaget Iya. kah? Mending kaget be, meninggal biasanya. Langsung. Kalau Belum sempat ini ya, belum sempat Abyss Walk ya. nggak sempet kaget. belum gerak kadang udah langsung hilang. Ya karena soalnya kan ya chipnya nge-follow kan dengan Abyss Walk-nya juga. Jadi kebuka portalnya di depan Moskov Abyss Blink. Oke, dan Susah banget. lagi-lagi temponya harus dinaikin sama Liquid. Mereka yang bawa Eudora kan. Oke. Nah itu kayak gitu tuh. Baru dikasih tahu. Kayak gitu kan. Baru dikasih Ikut ke tahu. Abyss Walk kan. Oke, tapi first blood dari top lane out of nowhere. Kevin kali ini dia melihat di mana GZ berada. Oke, GZ lo dapetin MVP di game sebelumnya tapi bukan berarti lo lepas dari sudut pandang gua. Sekarang ada damage di early dan trapping yang dimainkan Kevin juga lumayan bagus. Turtle bakal free sepertinya. Yang Lagi? melihat dari sampel game pertama gak ada masalah berarti. Mirip ya. Oh bahkan nggak menggunakan Retribution. Dan dapetin info untuk purple buff tapi kayaknya bisa balik sama Navi. Jadi ya udah disengage saja. Oh Leoni level 4. Aduh, itu dia. Masalah dari segala masalah dan bahkan di sana Purify nggak bisa Buset. nyelamatin apapun. Yang udah gue bilang, langsung aja. Ini beda kasusnya. Ini kasusnya Chip. Begitu loh Lim, ini kasusnya Chip Lim. Ya ditabrak Purify juga kan, dia nggak bisa lompat lagi.
Dan jangan salah loh, ini bukan sekali, nanti bisa jadi ditabrak lagi pas ada shortcut. Bisa banget. Belum lagi item-item pilihannya kan bisa ada fleeting time. Banyak banget optionalnya juga. Dan Kevin double jab tadi, lihat darah dari Zeon instan hilangnya. Afro ya, balik lagi ya, Afro butuh level 4 dulu nih untuk bisa counter setup dengan Rod of Direct. Kalau enggak ya ujung-ujungnya kalah jalan, buka portal, hilang satu orang. Nah, kalau misalkan dia mau tutup dari tengah, menurut gue lumayan bisa juga nih. Jadi kayak jangan biarkan musuhnya buka portal dan mundur dulu. Jadi mereka nggak bisa masuk. Lagi kan. Sungai lah ya. Pokoknya mau nggak mau harus bisa masuk portal juga lah. Ya oke. Kalau ngomongin sungai itu boleh lah Lin. Dia menang sungai, tapi masalahnya beda nih. Belerik sama Novaria. Ketemu di sungai sama Chip Eudora. Wah, bisa bonyok juga tuh Beleriknya. Ya pohon, di setrum berasa juga dia. Apalagi cooldownnya cepet banget kan kalau konduktornya nyala. Nah. Konduktornya air. Wah. Oh, Pasif bang, pasif. iya benar maksudnya. By logic, ya petir dengan air. Iya. Benar banget emang. Dan Kevin juga ada di rumput yang ketahuan sepertinya. Oke, tapi kali ini langsung coba ditutup jalannya Novaria dari bersama pohon terkokoh. Terikat oleh akar dari Navi. Langsung ter-take down. Tapi untungnya waktu dari segi Resurrection dan juga menuju ke arah Turtle yang selanjutnya sama masih bisa untuk ditanggulangi oleh para pasukan dari tim Liquid. Dan jangan lupa ada chip. Dia tinggal buka shortcut aja nanti. Dari Navi pun kayaknya nggak ada sinyal-sinyal mau coba setup deh. Wah nih, tetapnya di Aran kayaknya. Berjalan soalnya kan. Mumpung broken wall jadinya, manfaatin aja arus sungai dari tengah. Dan setup selanjutnya nih harusnya coba dicari sama tim Liquid. Wah, Harus mereka sih memang. tapi kali ini tim Liquid ini loh Lim. Mereka nggak hanya front moving, mereka bisa ke arah backline, mereka punya cloud juga, mereka bisa langsung jamin ke arah belakang. Jadi mungkin Moskov dengan Purify juga nggak terlalu aman kalau menurut gue ya. Beda dari game sebelumnya ya. Iya. Setidaknya ada 2 target Ji. Ada Moskov, ada Nova. Nah tinggal Iya. dipilih tuh mau kemana. Gak bisa dua-duanya juga kan. Iya benar, setuju banget. Oke, temponya kembali turun Be. Seperti biasa tipikal dari Navi, di bawah farming dulu di awal. Bawa farming atau tim Liquidnya juga kan. Karena di 6 menit atau 8 menit di bawah biasanya mereka nggak nyetuin action. Kecuali mungkin ya lagi-lagi ya emang mereka nemuin angle untuk melakukan shortcut. Terutama karena Zeonnya juga masih show di bawah. Ngelakuin equilibrium minion. Sama sih, ini romernya sama-sama ngebaca juga kan. Anyway. Masuk bisa ditulir sih. Masih aman juga ya. Ini tapi kalau di geng di bottom lane Zeonnya selamat, ruginya banyak itu untuk Liquid. Oh banget, no kan sekarang Kevin dipaksa mundur lagi. Konsel juga udah dipakai oleh Leoni, masih belum dapat angle-nya tadi. Susah banget tahu kalau misalkan ada Belerik juga yang mantau kayak gitu tuh nggak bisa main tabrak-tabrak aja. Gak sembarangan lah ya Lim. Iya, ada Breath of the Wild yang nantinya selama apapun shortcut kena tahun. Oh, kombinasinya hampir kena, tapi sayang aja. Petir bukan sebarang petir. Itu dari Richel karena Immobilis yang gak berhasil kena, tapi Leoni standby. Shortcut di dalam turret, tepakan, tertancap di depan sana. Mencoba untuk menghindari, dia bisa diberikan Aran di belakangnya. Kevin terlalu banyak bermasukan dari tim Liquid. Terejam-ejam dan bakal ditutup oleh Carter Blast. Yang terang Kevin. Ternyata kali ini for defensive. For nothing, nggak ada apapun yang bisa diselesaikan. Hanya 2 point kill dari 5 orang yang diselamatkan. Ini sangat bagus banget dari tim Liquid. Ditambah tadi point kill Andorio di tengah. Iya, dan mereka tahan agronya ganti-gantian. Rapi banget dari Liquid untuk dive-nya tadi. Cuma mereka nggak dapat objektif apa-apa. Aman sih, point kill yang penting ya. Mereka sama nih temponya nih, masih unggul. Hampir 3.000 bahkan di menit yang ke-6 kali ini. Dan trade-nya emang trade kill tanpa turret, gak ada masalah. Sekali lagi, tujuan dari tim Liquid adalah menekan farming dari Zeon. Dia tahu nih kalau misalkan Zeon nanti dapetin Swift Trinity, masalahnya nggak cuma buat front line-nya, tapi buat Kevinnya juga. Kena poke dikit pasti hilang darahnya. Sakit banget lagi. Oke, lagi-lagi Perfect Turtle diamankan oleh Liquid ID. Cuman apalah arti Turtle kalau misalkan game sama kayak tadi Leoni di bawah atas. Bawah juga dapat nih, lagi-lagi keuntungan masih di Liquid, Be. Masih belum juga nih. Lagi-lagi ya, Leoni juga mungkin baru menggunakan Y-Walk-nya, jadi belum ada angle di mana dia bisa menemukan salah satu member dari tim Navi. Once mungkin dapetin Andoryu itu bakal jadi bonus. Zeon juga bonus. Jize mungkin ya nanti ikan terbesarnya dari Leoni. Iya. Wah, tapi susah banget sih itu. Susah banget top lane. Lihat tuh kan. Wah gila, semua segala-gala dikeluarin di arah top lane lagi-lagi. Untuk Deski farming dan lihat one by one situation! Kevin! Solo kill. Berhasil mendapatkan Sokolil terhadap sosok Andoryu lagi-lagi dengan 33%. Apakah ini akan menjadi impact terhadap Hirara yang dimiliki dari tim Navi? Ya kah? Jawabannya lagi-lagi kah stop Hirara kah?
Tapi ya game masih berlanjut kok. Kita ngelihat referensi di game pertama pun sampai 25 menit. 7 menit, jangankan 7 menit, 15 menit awal itu kayak nggak ada pengaruhnya kan. Makanya. Pas di akhir. Tapi sekali lagi sih, mungkin karena Kevin juga main Hirara dia bener-bener membaca gerakan dari Andoryu-nya, trapnya di mana, gimana cara ngestopnya, gimana cara ngedeal damage-nya. Ya. Terbukti ya, kejawab banget, landing jauhnya juga dikuasai Kevin. Hampir level 15 juga nih di bawah menit 10. Lagi dan lagi ya. Cepet banget farming Kevin ini loh. Ya, dan bisa kita bilang Hiraranya dia tahu kapan kipasnya dinyalain. Dan bahkan kalau ngomongin Kars sekalipun di depan sana, walaupun dia punya auto damage gak ngaruh sih. Ya masalahnya farming dia cepet tanpa hero farming gitu kan. Konsil. Oke, di atas lagi Zeo. Oh. No way! Flicker yang mahal tapi karena yang salah. Membuat Leoni kali ini gak ada jalan untuk pulang selain shortcut untuk memanggil kawan-kawanannya. Untuk fokus menuju ke arah turret terlebih dahulu di arah top lane. Lihat, zoning out dan bahkan menuju ke arah belakang Izzy. Langsung flicker for defensive. Dan Kars! Ambrol Dadani! Langsung bonyok ditampol oleh Kevin. Membuat termasukkan dari tim Liquid. Mereka mendapatkan chance untuk Lord kali ini. Dan lagi-lagi bakal dilepas sama Navi, Be. Lepas aja sih ini 1-7 juga dari poin killnya. Gapnya lumayan jauh. Bener-bener jab. Yang itu bunyi tuh dari tuk. Ambrol Dadani. Pas banget last hitnya. Dan 2 kali loh kita melihat on cam. Andoryu tertangkap low HP. Kena jab. Sekarang dalam ancaman. Karena Leoni lihat. Dia mainin angle-angle-nya, blind spotnya dari Navi. Untuk bisa membuka portal shortcut. Ketika memang nanti Lordnya up. Udah pasti nih. Akan ada action juga. Apalagi fleeting time. Nah, di bawahnya juga nggak ada holy defense kayaknya deh. Ya nggak ada. Wah, ini bisa jadi sinyal tabrak ya buat tim Liquid ID. Mereka unggul dari segala-galanya, level, gold, semuanya mereka unggul. Dan belajar dari game yang pertama, mereka nggak tabrak, mereka nggak mau ada yang mati. Itu bakal susah nanti. Iya benar. Dan Andoryu kali ini benar-benar gak dikasih nafas dengan Hiraranya sekalipun. Dan itu dia Kevin yang ingin meminta balik Hiraranya untuk dilepas. Kali ini nampaknya tidak apa-apa Hirara diambil karena masih ada Pakku itu. Masih ada Pak Yono di sana. Kalau defense top lane udah ke-trigger juga, mid juga bakal dipaksa. Yap, masih bisa ketahan untuk holy defense-nya di next wave mungkin. Dan Lord mulai masuk dari bagian No bawah. holy defense for this time dari bottom lane. Bahkan coba untuk melakukan clear hit dari seorang Zeon. The power of Moskov, tapi jangan lupakan masih ada satu wave terakhir. Leoni di depan sana udah standby dengan shortcut yang dia miliki. Bahkan coba di clear terlebih dahulu. Bahkan coba difokuskan oleh Apro di depan sana, tapi nampaknya untuk melakukan clear Detona berhasil dihindari dengan ada Zeon yang tertangkap di depan sana. Free hit dari seorang Zeon dipukul mundur dari Aran. Dengan adanya Detona yang sudah dewasa, tapi kali ini flicker sekalipun tidak ada yang digunakan untuk para pasukan dari tim Liquid. Tidak merasa terpressure dari tim Liquid. Yap, satu base turret memang didapatkan. Tapi secara keseluruhan Navi masih bisa bertahan berarti. Mereka mendorong lagi tim Liquid untuk mundur keluar dari base mereka. Tapi pelan sih ini. Lihat bagian bawahnya ya. Ini bakal jadi ancaman 9.000 gold. Pressure bottom lane. Lordnya di atas. Landing jauhnya lagi di bawah. Lim udah pasti. Udah pasti akan ada Leoni. Tinggal cap-cip ini bush mana ya ada Leoni ya. Iya, pasti sadar juga sih mereka bakal ada shortcut yang ganggu. Cuma 50 detik lagi nggak lama loh ini untuk Lord selanjutnya. Dari Siga itu masih jauh banget, belum Trinity bahkan dari Moskovnya. Waduh. Berat banget buat Zeon di game ini. Beda sama di game yang pertama. Dimana dia masih dapetin space. Masih ada pressure dari Blazing Duetnya. Sekarang untuk mukul depan, untuk mukul Aran kayaknya agak berat juga nih. Kebetulan lagi-lagi Arannya udah selesai dengan Winter. Di once Detona's Welcome-nya connect. Dia nggak bakal bisa di-hit. Untuk bisa memberikan efek knockback nantinya. Ketika dia melepehkan siapapun member dari Navi. Harus berani mati gak sih? Ketika nanti pas nabrak. Ditabrak balik jadinya ya. Soalnya kalau misalkan mereka nggak ada nih dari Liquid, nggak ada yang mau over kayak tadi ya, seandainya, ya game akan tahan lagi. Jangan lupa Moskov Nova, di late game sih Di late game. susah banget itu mau defense kayak gimana juga tetap bakal jebol. Apalagi Swift Trinity-nya udah jadi nih. Itu, kan udah ada Swift Trinity jadi. Gaya farmingnya akan lebih cepat untuk melakukan clear. Daya powernya juga akan lebih cepat. Dan kita ngomongin dari tim Liquid, jangan lupakan Lim, ada satu hal yang mungkin harus mereka ulangi sebagai catatan, no high ground defender. Ya, Untuk mereka, untuk kedua kalinya. Early game to the mid, ingat mereka di 17,5 menit, mereka dibalikin keadaannya. Dan kalau untuk ngomongin waktu sekarang, dia butuh 5 menit lagi untuk mendobrak dan melakukan end game. Sebelum semuanya sama. tapi kali ini 10.000 gold
Lordnya juga hadir dari bagian bawah, lumayan rapi dan lihat Kevin dive to deep kali ini. Oh, Leon Stand by on position di belakang sana mencoba untuk melakukan clear untuk para pasukan dari tim Navi di arah top lane tapi tak mampu, dan Kevin tertangkap damage terlalu sakit dan Zion memaksakan keadaan kan gagal kali ini para pasukan dari tim Liquid. Mereka mencoba untuk berdobrak tapi gagal, dan Andariu berhasil mulai masuk. Apro, jangan lupakan masih ada satu tugas lagi di tengah, tapi Andariu memaksa Leoni. Where are you going, Leoni? Oh, masih shortcut? Masih coba untuk masuk ke shotgun, mencoba untuk melakukan buying time, melakukan jalan keluar yang berbeda. Ternyata Profesor mundur sejenak untuk maju lebih jauh, itu benar ada nyatanya. Terek ketapel ya. Blessing duet. Dan blazing dan from Kevin. Sayang sekali belum ada damage yang diberikan oleh pasukan dari tim Liquid, tapi Profesor dan Lim Kocul ada satu warning sign, lampu kuning. Ya. Ini menandakan Novaria dan juga Moskov sudah mulai memasuki waktu Indonesia bagian sakit. Bagian udah mulai berasa sakit. Dan mau nggak mau sih sebenarnya gue ngeliat dari Liquid udah coba tabrak tadi secara maksimal. Cuma memang ya inilah defensive power yang dimiliki dari Navi. Dari hero-nya juga emang di setup untuk ke defense sih, Be. Lagi-lagi ya mirip sama game pertama kan. Mau 17 menit kena pressure juga nggak ada masalah juga buat Navi selama mereka masih bisa nge-clear minion cepet. Mereka nggak kena shortcut tiba-tiba, nggak ada yang kumar. Aman sih harusnya. Apalagi dengan keadaan 2/8 kill, 9.000 gold. Kalau ngomongin soal 45.000 gold ya tim Liquid udah ada, udah finish sebenarnya. Tinggal di Navi nih nungguin beberapa gold lagi. Baru bisa mencapai gap gold yang dibutuhkan untuk teamfight berlima. Sementara untuk Zeon terutama, dikasih dulu nih kayaknya 3 minion farmingnya. Agar dapat win of nature, biar kalau di Blazing Duet dia aman. Bisa ngelawan balik juga ya. Nah sekarang tinggal kita lihat nih. Liquid, mereka bisa nggak untuk menabrak setelah nggak adanya base turret? Oke, untuk incer base turret dari game pertama pun gue rasa lumayan perfect lah dari tim Liquid. Mereka bisa ngancurin base turretnya, dari Lord yang pertama bahkan udah dapetin hasil yang maksimal. Cuma ketika udah nggak ada base turret nih, mereka kayak mulai bingung gitu loh. Siapa yang mau diincar duluan, siapa yang mau ditargetin. Dan lagi-lagi, kalau satu Lord lagi ke defense, gue rasa gameplay game 1 bakal mulai lagi deh. Nah itu tuh, mulai masuk menit 16 kan. Bentar lagi late game tuh, bentar lagi ada Lord Evolve soalnya. Udah mulai menyentuh ke angka 18 menit. Dan sekarang Lord. Pertanyaannya adalah ini mau dicoba atau enggak sama Navi? Oke, masih enggak deh. 8.000 sih, bedanya masih berasa ya. Tahuan Leoninya ya. Kita center lagi dari Leoni. Mau sticky picky kamu? Mau kemana kamu? Tapi ya free sih. Gak bisa dikontes juga mereka keluar dari base. Itu memang yang diinginkan Liquid kan? Ya betul sekali, tapi mulai hanya tersisa. Kalau untuk dari waktu sama yang tadi di game pertama, sisa sedikit sekali waktunya. Sebelum semua di dalam kondisi yang sama seperti game 1. Tapi ingat Profesor, apapun bisa terjadi, bisa berbeda atau bahkan bisa sama. Bisa ditarik ke 25 menit kah ini? Yes. Untuk Navi. Karena mereka akan melakukan defense dari 3 wave. Mereka juga punya GZ. Waduh. Mereka juga bakal punya Zeon untuk bisa bermain dengan Moskovnya nanti. Oke, kita akan lihat nih. Dengan Oke. Lord yang masuk dari mid lane, mampukah Liquid ID menembus pertahanan dari Navi? Oke, kita bakal menyaksikan tiba-tiba ada Leoni yang menghilang di arah bottom lane. Fokus menuju ke arah Kaz di depan sana. Damage dari Kevin terlalu sakit. Free hit dari Zeon. Tapi nampaknya berpasukan dari tim Liquid. Mereka melepaskan Lord ini. Masih bisa defense? Mereka masih bisa defense Navi. Apakah akan membalikan kembali keadaan seperti di game yang pertama? Really? Masih bisa bertahan lagi. Oke. Masuk di menit 16 loh ini. Lim, udah bukan warna lampu kuning lagi, Lim. Udah mau merah kan? Udah merah ini, Udah mau Profesor. berhenti ini Liquidnya berarti. Udah ganti winning condition kah ini? Kevin bisa aja ngebait Lordnya. Siapapun yang show di bawah tabrak dengan shortcut. Karena Navi solid banget untuk ngelakuin defense. Terutama untuk Kars dan Avro. Ini nggak kepok sama sekali loh sama Kars. Bahkan sama Avro-nya ketika emang ketemu sama Kevin. bahkan Arannya pulang. Arahnya pulang Udah karena tahu pasti itu ada call. Udah nggak bisa nih, kita nggak bisa. kena piercing dia. Iya. Dilemparin tombak sama Moskov kan. Piercing strike. Tiba-tiba langsung, loh yang dilemparin tombak minion yang sakit kok Dinonya. Nah itu yang gue bilang tadi kan, makanya Barat lagi nih. Kalau ngelihat dari gameplaynya Navi, mereka nahan-nahan kayak gini, Barat susah banget. Makanya, lapu gak sih lemparin aja langsung. Langsung tiban kan. Kalau nggak lapu, Iya. tadi gue mikir ya kalau damage-nya ada banyak 2 gini, gue tadi sempat mikir Terisla jujur. Wah, Ya, intinya yang bisa biar langsung loncat tiban kan. ke depan. Iya, biar ini Purify-nya kepake aja. Nah, tapi let's say
kalau misalkan ternyata Aran punya rencana yang berbeda. Oke. Dia udah nggak main lagi dengan full stack dari big guy-nya. Dia bakal main dengan trap, langsung makan aja siapapun yang ketemu nantinya. Biar bisa play front to back. Oke, Langsung. tapi dari item lihat dulu nih, udah full. Udah Moskownya full. udah full. Udah 45.000 kan standar gold buat invite nantinya. Bentar lagi mau ganti sepatunya ini. Jual-jual beli item. Set, 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 set. Bentar lagi dia akan nyeker. Ya bisa Windtalker mungkin. Windtalker, Rose Gold, ya kan? Bisa Banyak main di opsinya. Immortal juga. Iya, kalau misalnya Vesen mah enak ya. Bisa langsung ke arah Rose Gold atau mungkin dia mau main ke arah Windtalker. Tapi kalau misalnya nggak Vesen kayak gue sih gue udah siapin semua tuh. Winterimo udah langsung jadi letak-letak Oh, selesai. jadi Pakai- jadi Kalau nggak udah Vesen tahu diri pakai fitur kan. Iya, Benar, pakai nggak apa-apa, fitur. tapi nggak apa-apa loh. gak apa-apa pakai fitur gak apa-apa. Ada yang manual juga, ada juga yang mungkin ya udah sepatunya dijual beli Immortal. Jadi Win of Nature ada, Immortal ada. Iya, langsung Rose Udah Gold. aman jadinya kan. Aman. Waktunya banyak. Gak bisa ganti Iya. winter ya, gak bisa ganti winter tuh. Iya. Gak bisa karena kan udah ada Win of Nature. Nah, Oke. itu udah jual tuh. Kita lihat. Oh, balik lagi tuh Malefica. Oke, tapi kita lihat di Lordnya dulu nih. Masih nggak dikontes sih, firasat gue juga memang Navi sadar kalau dia keluar itu yang diinginkan Liquid dan dia bisa ada chance kalah yang lebih Oh, tinggi. tombaknya ketahan, tombaknya ketahan. Ngapain kontes kalau dia bisa nahan di dalam turret? Kalau kontes, chance-nya jadi 50-50. Kalau defense, mereka punya chance lebih gede. 60-40 ataupun 70-30, Prof. Nah ini dia nih, Leoni ada rencana nggak nih buat langsung buang badan, bikin portal di belakang. Biar nanti damage dari base-nya itu malah ke shortcut. Iya. Cuman kalau Bella Rick nahan Lord di depan sama aja, Be. Kayak tadi hitungannya. Moskovnya mukul ke Lordnya. Belakang-belakangnya udah pada kesakitan. Nah ini nih, balik lagi mainnya mau dari depan apa dari belakang. Tapi nih? Apro punya flicker, Be. Jadi ini, Apro ada. ini masalahnya, chance-nya tiba-tiba dimanapun ada shortcut tersebut, Apro bakal all in. Entah Apro mau tumbang, keluar flicker, keluar apa segala-gala. Yang penting selama zero-nya free, oke aman. Ini kalau ke defense ya, expect aja next Lord nih bakal ada kontes 50-50 harusnya dari Bisa Navi. jadi. Bisa jadi karena Lord sekarang mulai hadir dari arah mid lane. Lord yang cukup berbahaya untuk Navi. Dan mampukah Liquid sekarang mendobrak? Oke, lihat di arah belakang sana Kevin mencoba untuk fokus menuju ke arah base, tapi nampaknya terlalu David. Kevin! Kevin Take down. down! Berbahaya sekali. Base-nya memang tersisa seperempat kali ini. Dia bisa langsung blazing dua trap Kevin. Oh, ini. Tapi bisa kill. Immortality, free hit, fokus ke arah belakang. Kehilangan dua pemain. No way! Ini bencana! 5 orang tersisa dari Navi. Sedangkan Liquid kehilangan 3 pemainnya. Masih bisa defense Navi. Mereka mengusir kali ini dengan setup yang lagi-lagi sama. Tahan Lordnya Kevin paksa. Tumbang Kevinnya. Dan Lord bisa di-clear. Wah ini jujur ya, Lordnya mau imo soalnya. Pukul base tapi balik lagi di belakang. Gak ada yang bisa menyentuh. Karena ada Afro dan even Afro Cars. Gak tumbang, Andoryu survive. Sekarang waktunya Navi menyerang. Oh no way! Lihat mereka mencari Leoni. di mana Leoni berada. Mencoba untuk Y-wall tapi ditutup jalan dalam permasukan dari tim Liquid. Membuka shortcut. shortcut tapi ditutup jalannya. Langsung ada 1 poin kill didapatkan. Dan permasukan dari tim Liquid. Mereka mencoba untuk memukul mundur permasukan dari tim Navi. Tapi Detona berhasil mendapatkan immortality dari Andoryu, masih bisa bertahan. Fokus ke arah belakang, Zio menuju ke arah Kevin. Free hit dengan adanya merah, tapi nampaknya Baras ter-take down. Kevin! Immortal. Berhasil Kevin! menang, tapi nampaknya Kevin still survive in the bottom lane. Wow, gocekan tadi dari Kevin. Masih bisa selamat dan minion. Oke, Oke, masih ada. aman, Aman. Aman, ada spawn lagi dari minionnya. Timingnya pas banget untuk ke detik 11 tadi. Dan sekarang Lord evolve. Oh, Dalam keadaan no. tim Liquid kalah jumlah. Sekali lagi ketika tadi Lordnya ke defense, pasti Navi akan mencoba sesuatu. Dan ini dia percobaan dari Navi untuk bisa melakukan clear ke Lord. Tapi di bagian top lane ada sesuatu yang mau dicoba. Mereka try dari atasnya kah? Mereka coba kah? Karena Lordnya akan dibiarkan untuk hiraranya sendiri. Dan Oke, gak berhasil. informasi terdeteksi. Oh, Niat jahat dari tim Liquid kali ini gagal. abort mission, abort mission. Lumayan Tim jauh Liquid sih tadi emang. jauh banget dan sekarang balik lagi. Kalau ngomongin defense hanya berharap sama Kevin. Oke, ngomongin ke Kevin tapi minion dibiarkan terlebih dahulu. Tapi Kevin dan juga Kevin, ingat satu hal yang harus diperhatikan adalah Kevin nggak boleh dive into deep. Mencoba untuk bermain dengan ada Lord, free hit di arah belakang, fokus menuju ke arah Basuret, langsung ada Afro, berhasil Kevin. melakukan satu immortality Kevin, tertembak Blazing the way! Berhasil
ngeselin dari Zeon still survive. Uji Mengejar sedang. belakang. One man situation. Zeon berhasil melahkan Rachel. Menuju ke arah seorang Kevin. Dan bahkan masih ada Win of Nature. Now save the day for this side. Karena winter count dari Aaron gak bisa terlalu lama. Berhasil dihilangkan Navi. oleh Andoryu. Dan Navi! What the epic comeback! Navi! Take the series! 2-0 Navi, gameplay yang sama, defense, dan defense. Liquid, mereka mengulang luka yang sama dari game yang pertama. Dan gak ada solusi sama sekali. Full Mereka 2-0. menunggu late game. Mereka menunggu momentum. Mereka mencari momentum juga. Comeback yang terasa dengan sangat nyata. Membalaskan apa yang terjadi di leg yang pertama season lalu. Di mana tim Liquid yang membuat comeback tersebut. Sekarang Navi membalaskan lebih kejam lagi. Gak cuma sekali, 2 kali berturut-turut. Woi, ini 2 kali pukulan telak berarti. 2 kali dipukul di area yang sama berarti. Wow,